Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa minallahi wa fi sabilillahi wa ilallahi turja'ul umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang dimuliakan oleh Allah, bersua kembali untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar buku yang monumental yang dikarang oleh Ibnu Athaillah Al-Sakandari yang nama lengkapnya Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah Al-Sakandari, seorang ulama yang lahir di Iskandaria, Mesir tahun 1250 Masehi dan wafat di Mesir juga tahun 1309 Masehi. Beliau adalah syekh atau guru ketiga dalam lingkaran tarekat Syadziliyah. Pendirinya Abu Hasan Asy-Syadzili, kemudian generasi keduanya Abu Abbas Al-Mursi, dan kemudian Ibnu Athaillah adalah syekh ketiga atau guru ketiga. Puluhan kitab beliau tulis, salah satu kitab yang monumental adalah Al-Hikam. Hari ini kita akan belajar 3 hikmah dari kitab tersebut. Yang pertama, Ibnu Athaillah mengatakan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang engkau minta kepada Allah adalah apa yang Allah tuntut darimu. Hikmah ini berbicara tentang bahwa doa terbaik adalah ketika kita melakukan sesuatu yang Allah tuntut dalam kehidupan kita. Berdoa yang terbaik adalah melaksanakan perintah Allah. Doa adalah latihan untuk menghamba kepada Allah. Doa juga latihan untuk merasakan, ngaku di hadapan Allah bahwa kita ini fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, menurut Ibnu Athaillah, bagaimana doa terbaik itu adalah ketika kita memantaskan diri segera setelah kita berdoa agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kalau kita berdoa agar putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, maka doa terbaik menurut kaidah ini adalah setelah kita berdoa segera kita memantaskan diri sebagai orang tua yang soleh dan solehah, sekaligus kemudian bagaimana kita berikhtiar memberikan pendidikan yang terbaik, terutama pendidikan agama, memberikan pendidikan akhlak yang terbaik untuk putra-putri kita. Kalau kita berdoa misalkan, ya Allah anugerahkan aku rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang luas, maka doa terbaik menurut kaidah ini adalah setelah kita berdoa kita segera berikhtiar menjemput rezeki Allah dengan disiplin, dengan kerja keras, menjaga aturan-aturan perusahaan yang kita bekerja dan sebagainya. Kalau kita misalkan ingin mengikuti ujian tertentu, maka setelah kita berdoa agar dimudahkan ujian kita, maka doa terbaik menurut kaidah ini segera kita belajar yang tekun dan kemudian mempersiapkan sesuai dengan materi yang akan diujikan. Jadi sebaik-baik yang kita minta dari Allah adalah kita melakukan apa-apa yang Allah tuntut dari permintaan itu. Yang kedua, Ibnu Athaillah dalam satu hikmahnya mengatakan al-husnu ala fuqdanit ta'ah ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil ihtiram. Sedih lantaran kehilangan kesempatan berbuat ketaatan tanpa disertai upaya untuk bangkit mengerjakannya, itu merupakan salah satu tanda ketertipuan. Hikmah ini mengajarkan kepada kita ada orang-orang yang panjang angan-angannya
tapi kemudian amalnya sedikit. Hikmah ini mengajarkan kepada kita agar kita membuang sifat malas kita, sehingga kita punya banyak alasan, punya banyak pembenaran untuk kemalasan yang kita rasakan atau kita lakukan. Sehingga kemudian Abdullah mengatakan, ketika kita menyesal, sedih, misalkan ada kesempatan berbuat baik terlewat, kemudian kita sedih, kenapa ya saya kemudian tidak ambil kesempatan untuk membantu sahabat kita, kesempatan untuk tidak mendengarkan keluh kesah saudara kita, kesempatan yang hilang gara-gara malam tidak sholat tahajud, tidak berpuasa di siang hari, puasa sunnah dan sebagainya. Itu menurut Abdullah, sedih saja nggak cukup. Sedih kalau kemudian kita tidak segera mengganti kesedihan kita dengan merubah diri kita. Sedih saja tidak cukup, tetapi kemudian kita tidak merubah diri kita, dan kemudian esok harinya ketika ada kesempatan berbuat baik kemudian kita lewatkan lagi, itu menurut Abdullah adalah tanda ketertipuan. Oleh karenanya, lewat hikmah ini Ibnu Athaillah sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita, kesedihan kita haruslah kita lanjutkan dengan komitmen untuk tidak lagi melewatkan kesempatan berbuat baik yang akan ditawarkan Allah, tidak kita lewatkan begitu saja. Atau dalam bahasa Al-Quran, fastabiqul khairat, kesedihan kita menjadikan pribadi yang berlomba-lomba untuk mengambil kesempatan berbuat baik dan kita isi dengan betul-betul kebaikan yang maksimal. Hikmah ini juga mengajarkan kepada kita untuk belajar disiplin. Belajar disiplin artinya mengisi waktu-waktu yang Allah titipkan kepada kita dengan kebaikan dan kemuliaan. Kalau kita pakai bahasa wal asri misalkan, ayat ini mengajarkan mari kita jangan menjadi pribadi yang rugi dengan cara mengisi waktu yang Allah berikan untuk memperbanyak, mempertebal keimanan kita, memperbanyak amal soleh kita, dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Berapa banyak kesempatan berbuat atau beramal soleh hilang dari hadapan kita. Mari jangan kita ulangi kesempatan itu, dan kemudian kita ambil ketika Allah tawarkan berbuat kesempatan berbuat baik. Jangan kemudian kita lewatkan lagi. Kesedihan tidak cukup kalau kemudian berulangnya kesempatan juga kita lewatkan lagi. Yang ketiga, dalam salah satu hikmah di kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah mengatakan ar-raja'u ma fa ar-raja'u ma qaranahu amal wa illa fa huwa umniyah. Yang namanya harapan, ar-raja, itu haruslah disertai amal, kata Ibnu Athaillah. Sebab kalau tidak, wa illa, jika tidak, wahwa fahuwa umniyah, kalau tidak maka itu bukan raja, itu hanya sekedar angan-angan. Ibnu Athaillah sebenarnya ingin mengatakan kepada kita lewat hikmah ketiga ini adalah bahwa tidak ada upah tanpa kita bekerja, tidak ada pahala tanpa kita beribadah. Oleh karenanya, bahwa ketika kita berharap kepada Allah, maka harapan itu harus segera diimbangi dengan ikhtiar yang maksimal. Berserah diri sama Allah itu sebuah keniscayaan, tapi ketika kita berserah, wajib menghadirkan berkah Allah dengan upaya ikhtiar yang maksimal. Kalau kita berharap sukses dunia, mari kita kemudian juga tidak sekedar angan-angan, tetapi bekerja, mempersiapkan segala skill, segala ilmu, segala termasuk kemudian kerja keras untuk mendapatkan dunia. Kalau kita mengharapkan atau ar-raja di dalam konteks akhirat, maka yang segera harus kita lakukan bukan berpangku tangan, tapi segera melakukan segala ikhtiar untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan amal-amal soleh, tetapi juga disertai tawakal yang paripurna, agar ketika kita taqarrub, melakukan suluk, melakukan perjalanan spiritual mendekatkan diri kepada Allah, kita punya kesabaran dan ketabahan. Ibnu Athaillah
ingin mengatakan lewat hikmah ketiga ini, jangan hanya melamun, kemudian angan-angan belaka, tanpa kemudian kita melakukan sesuatu, tetapi kemudian kita mengharapkan sesuatu yang akan kita raih. Sekedar berharap tanpa ikhtiar, tanpa beramal, hanyalah sebuah angan-angan. Oleh karenanya mari harapan terus kita haturkan ke hadapan Allah, tetapi ikhtiar maksimal dengan amal soleh dan segala sesuatu agar harapan itu terjadi juga mesti kita lakukan, sehingga paripurnalah apa yang mesti kita kerjakan, tawakalnya paripurna, ikhtiarnya juga paripurna, maka kesuksesan dunia maupun akhirat insya Allah akan kita dapatkan. Itulah 3 hikmah yang Ibnu Athaillah sampaikan di antara 264 hikmah yang ada di dalam kitab Al-Hikam ya. Insya Allah kita akan belajar di lain waktu tentang hikmah-hikmah yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.